pertama kali bikin saat dahulu itu benar-benar kita belum paham, jadi melihat tutorialnya saja. Kadang juga yang di tutorial benar, yang di kita salah. Kita cari tahu terus sampai masalah itu terselesaikan. Yang namanya robot itu ya tetap benda mati. Kalau misalnya kita program dengan perintah-perintah tertentu, dia bisa bergerak sesuai dengan perintah yang programmingnya perintahkan. Kita kasih digital buatnya, kita kasih di nomor 7 aja, terus yang selanjutnya kita kasih nomor 5. Dalam ekskul robotika itu sebelum kita diajarkan pada komponen dan pemrograman, diajarkan dulu penguatan logikanya, berpikir komputasionalnya, berpikir komputasional, cara berpikir mereka runtut, membuat sebuah flowchart. Diharapkan nanti anak-anak tersebut pada saat mengerjakan sebuah proyek atau ada sebuah persoalan itu bisa dipecahkan secara runtut. Itu silakan di mana aja pasangnya. Ini lipat dulu biar rapi, biar nggak jatuh-jatuh. Kita di sini walaupun banyak orangnya di sekolah juga, belum tentu semuanya peduli sama tanaman, belum tentu semuanya bakal inget nyiram tanaman. Jadi kita adain mesin penyiram tanaman otomatis. Jadi tanaman bakal tetap disiram walaupun nggak ada orang yang nyiram. Jadi dia tersiram secara otomatis ketika dia kering. Kita cek dan ternyata pompanya menyala, berarti logika untuk penyiramannya. Dan di sini bisa dilihat nilainya apabila tinggi, ya di serial monitornya. Apabila tinggi itu berarti nilai tahanan listriknya itu tinggi. Produk-produk robotik di SMP Negeri 7 Purwakarta itu juga berasal dari isu-isu tentang pertanian, TDBA, pengairan, isu-isu sampah minimal. Dengan kita membuat sebuah alat yang cukup menarik ya, membuka otomatis, anak-anak itu lebih tertarik lagi untuk membuang sampah dengan sangat tepat ya. Itu jangan lupa yang kabel warna merahnya di positif sama yang warna coklatnya di situ. Karena yang warna coklat tuh buat groundingnya. Berawalnya saya ingin membuat tong sampah otomatis tuh karena di lingkungan SMP 7 Purwakarta tuh belum semuanya yang peduli sama lingkungan sekitar. Udah sesuai belum sama codingannya? Kan salah nih, 8 masukin ke ungu. Untuk kedepannya saya ingin teknologi yang kita pakai bisa terpakai ke seluruh masyarakat. Kita flashback dulu ya ke belakang, bahwa SMP 7 itu lahir dari sekolah teknik. Jadi sekolah yang setara dengan pendidikan dasar tapi berbasis teknologi. Nah, dari situ saya sebagai pemimpin pembelajaran otomatis melakukan analisis. Analisis saya lakukan bersama tim pengembang sekolah. Salah satunya bagaimana kita mengembangkan sekolah kita SMP 7 Purwakarta ini menjadi sekolah yang tetap mempertahankan jati dirinya di tengah perkembangan teknologi yang ada di negara kita ini. SMP 7 Purwakarta ini memiliki sumber daya manusia yang cukup mumpuni di bidang teknologi. Nah, ini erat kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah Kabupaten Purwakarta. Salah satu cara yang kami lakukan untuk mengembangkan atau mewujudkan, mengimplementasikan kurikulum merdeka adalah salah satunya mengaitkan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta dengan kurikulum merdeka. Dari situ kami berembuk bersama tim pengembang sekolah, lalu kami memutuskan bahwa kita perlu nih adanya satu terobosan kebijakan pendidikan di Kabupaten Purwakarta dengan mengaitkan kepada kurikulum merdeka. Salah satunya dengan adanya pembentukan ekskul robotik. Robotik ini dibentuk berdasarkan aspirasi dari anak-anak juga. Jadi peserta didik di sini, khususnya dalam kurikulum merdeka, kita kan harus menanyakan apa sih kebutuhan peserta didik, apa sih yang diinginkan peserta didik dengan sekolah di SMP 7 Purwakarta ini. Nah, dari ekskul robotik ini kita kaitkan dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Salah satunya yaitu kebijakan Dinas Pendidikan Tatanen di Balai Atikan. Kalau kita analisis, sekolah kami itu lahannya hanya
5% ya, atau bahkan di bawah 5% itu berupa lahan terbuka. Jadi kami tidak mungkin lah melakukan satu terobosan dengan menanam berbagai tanaman. Jadi kami lebih ke teknologi yang berkaitan atau yang nantinya menunjang kegiatan tatanen di Balai Atikan. Untuk mensukseskan program tatanen di Balai Atikan ini tidak harus selalu menanam, tapi kita lebih ke rekayasa teknologinya. Dari lahan yang sedikit itu ternyata kita bisa menghasilkan beberapa hasil tanaman yang sudah kita kembangkan. Ini ada adis atau air distilasi, kemudian yang keduanya itu ada coaster atau tatakan gelas, yang ketiganya ada hand shop, kemudian yang keempatnya ada hand spray, kemudian yang keempatnya ada antiseptik, kemudian ada sabun kertas ekoenzim. Maju coba. Devan dan teman-teman serta Bu Ani berpikiran bahwa di kelas-kelas, di kantor, di ruang TU atau dimanapun banyak sekali tumpukan-tumpukan kertas. Nah, Devan memikirkan dan teman-teman bahwa bagaimana kalau kertas ini menjadi daur ulang dan yang bisa dimanfaatkan oleh kita dan semuanya. Manfaat dari Satas ini apa sih, Pan? Satas ini mengurangi, yang pertama mengurangi limbah dari sabun-sabun. Karena sini Satas itu udah ditakar ukuran sabunnya, jadi lebih mengurangi limbahnya. Kalau yang saya perhatikan selama proses pembuatan dari proyek ini, mereka yang pertama tentunya adalah happy. Kemudian yang keduanya mereka bisa berkreativitas lagi. Secara tidak langsung dia juga bisa memanfaatkan apa-apa yang berada dalam lingkungan sekitarnya. Kita bisa menciptakan atau mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mandiri, gotong royong, kemudian juga dia bisa bernalar kritis dan berkebinekaan global. SMP Negeri 7 adalah merupakan SMP Legend. Dulu SMP ini bernama Sekolah Teknik atau ST di era 80-an yang kini berubah menjadi SMP Negeri 7. Dan anak-anak di SMP ini dikembangkan berdasarkan potensi dan keunggulan sejarah mereka yang di sekolah teknik. Maka kepala sekolah dan guru-guru di sekolah ini bertekad untuk memajukan sekolah ini menjadi sekolah yang unggul dalam kreativitas berteknologi. Dan saya merasa berbangga karena sekolah ini ternyata bisa mengharmonisasikan apa yang menjadi program kita Tatanen di Balai Atikan yang mereka kemas dalam keterampilan-keterampilan berinovasi, berkreativitas. Anak-anak SMP 7 saya berbangga karena mereka bisa menciptakan sebuah teknologi robotik yang mempunyai kemampuan bisa digunakan untuk menyiram tanaman melalui sensor yang mereka bikin. Robot ini bisa menyiram tanaman ketika membutuhkan. Saya berbangga dan banyak lagi inovasi yang dimiliki oleh sekolah ini seperti melakukan penyulingan yang berguna untuk kehidupan mereka yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sekolah mereka. Daun bunga telang disuling oleh mereka, daun sereh, dan tanaman-tanaman yang lain. Kita berbahagia karena kreativitas telah tumbuh di sekolah ini, mengembangkan teknologi yang mereka pelajari sehari-hari. Jadi anak-anak dituntut untuk bernalar kritis terhadap kehidupan yang ada di sekitarnya, memanfaatkan isu-isu yang ada di sekitarnya, sehingga bisa mewujudkan kurikulum merdeka, bisa mengaitkannya dengan program kebijakan Dinas Pendidikan Purwakarta, khususnya Tatanen di Balai Atikan.